Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar adik-adik? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah, Bu. Ya, oke, amin. Kenalkan, nama saya Herawati Arif sebagai dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi sebelum kita masuk pada materi perkuliahan pada hari ini, atau lebih dahulu saya menjelaskan di pertemuan pertama ya, perkuliahan ada namanya kontrak perkuliahan. Baik ya, saya bacakan mulai dari materi 1 ya. Sub 1 pada RPS saya yang saya sudah tampilkan itu ya, sampai sub ke-16. Yang pertama yaitu kontrak perkuliahan, yaitu dibahas di situ ada pengantar, ada hakikat bahasa, dan ada fungsi bahasa. Kemudian yang kedua semantik ya, semantik dalam arti luas dan arti sempit. Yang kedua makna, yang ketiga aneka potula mengenai tata bahasa dan pragmatik, dan yang keempat semantik dan pragmatik. Yang kelima adalah pragmatik umum. Kemudian, jadi di sini ada pertemuan ketiga dan keempat, yaitu ada pengantar. Yang pertama pengantar, ada bahasa pragmatik, batasan pragmatik, ada yang ketiga, aneka aspek situasi ujaran. Yang keempat, jenis tindak ujar. Yang kelima, prinsip konversasi. Kemudian, 5 pertemuan, sub 5, 6. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, klasifikasi tindak ilokusi. Yang ketiga, kebijaksanaan dan kesopan santunan. Yang keempat, paradoks santun pragmatik. Yang kelima, representasi, semantik, deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Ya, pertemuan ketujuh, yaitu kebijakan dan kesopan santunan, paradoks, santun, dan pragmatik, representasi semantik, deklaratif, dan interrogatif, dan imperatif. Kemudian yang ke-8 itu adalah ujian tengah semester atau UTS. Nah, kemudian pada pertemuan ke-9 dan ke-10 ada pengantar, ada maksim kedermawanan. Jadi ada 3 di sini ya, ada 3 sub, 9, 10, dan 11. Jadi pengantar, maksim kedermawanan. Yang ketiga ada maksim penghargaan. Yang keempat ada maksim kesederhanaan. Maksim kelima ada maksim pemufakatan dan beberapa aspek metalinguistik. Kemudian sub ke-12, 13, yang pertama ada lokusi, ada ilokusi, dan perlokusi. Yang kedua, aneka kelas verba, tindak ujar. Yang ketiga, analisis semantik terhadap beberapa verba, ilokusi. Kemudian yang keempat, verba asertif. Kemudian ada pertemuan ke-14, 15. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, kaidah konversasi. Yang ketiga, klasifikasi tindak komunikatif. Yang keempat, kurikulum bahasa dan tindak komunikatif. Yang kelima, penerapan tindak komunikatif. Kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian tugas akhir. Jadi ujian atau UAS. Nah, komponen penilaian, jadi ada aspek penilaian. Jadi
Untuk ujian akhir semester atau UAS itu 30% ya, persentasenya itu ada 30%. Kemudian yang kedua, ujian tengah semester atau UTS itu 25%. Kemudian tugas-tugas 25%, presensi, jadi kehadiran maksudnya 20%, jadi totalnya itu adalah 100%. Kita bahas dulu adalah menjelaskan tentang bahasa, sedangkan itu judulnya adalah pragmatik. Karena kita ketahui bahwa pragmatik itu adalah bagian daripada linguistik, sedangkan linguistik itu adalah ilmu bahasa, adalah objek daripada bahasa, otomatis pragmatik itu selalu berhubungan dengan bahasa ya. Jadi dalam hal ini bahasa itu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena bahasa itu merupakan alat komunikasi antara satu dengan lainnya ya, untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide yang mereka pikirkan. Nah, untuk itu kita benar-benar sadar, baik sebagai mahasiswa, khususnya guru dan dosen bahasa itu harus memahami benar-benar benar-benar tentang pengajaran bahasa agar para mahasiswa terampil menyimak. Nah, mungkin apakah Firdaus dan atau Samsinar itu bisa menjelaskan 4 aspek terampil berbahasa itu yang dimaksud dalam penjelasan ini. Mungkin di antara Firdaus dan Samsinar bisa menyebutkan aspek-aspek yang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang seperti keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan keterampilan menyimak barangkali. Iya, oke, baik. Jadi bahasa itu mempunyai ciri-ciri utama yang merupakan hakikat dari bahasa. Jadi hakikat itu adalah bahasa. Nah, dengan mengetahui aneka prinsip dasar bahasa, maka para guru dan dosen itu sebagai modal utama dalam melaksanakan tugas sehari-harinya ya. Jadi untuk itu bahasa juga mempunyai fungsi yang beraneka ragam ya, fungsi yang beraneka ragam pengetahuan, yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar serta aneka fungsi bahasa. Aneka fungsi bahasa itu mutlak dimiliki oleh para guru dan dosen bahasa serta mahasiswa. Jadi, nah untuk itu hal-hal penting yang berkaitan dengan hakikat bahasa dan fungsi bahasa inilah yang akan kita bahas dalam materi SAP 1 ini. Tapi terlebih sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu saya jelaskan tentang kontrak perkuliahan. Jadi ada tujuan pembelajaran atau biasa disebut dengan GDPT garis besar program pengajaran. Jadi ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi tujuan umum bahwa setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah pragmatik ini, maka mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pragmatik. Nah, yang kedua, tujuan khusus itu bergantung kepada setiap SAP ya. Jadi bergantung kepada setiap SAP. Contoh yang konkret saya berikan seperti yang kita jelaskan pada hari ini materi SAP 1, yaitu hakikat bahasa dan fungsi bahasa. Jadi setelah adik-adik atau mahasiswa telah mempelajari tentang hakikat
bahasa dan fungsi bahasa, maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hakikat bahasa dan fungsi bahasa. Demikian halnya dengan sub-sub selanjutnya ya, materi-materi selanjutnya. Jadi itu tadi ya tujuan pembelajaran. Jadi ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya. Baik, kita masuk pada materi, yaitu hakikat bahasa dan fungsi bahasa. Yang pertama dulu yaitu hakikat bahasa. Jadi hakikat bahasa itu menurut Wijono diambil dari kata bahasa. Jadi diambil dari kata bahasa yang berarti sebagai sistem lambang bunyi. Sebagai sistem lambang bunyi yang dipraktekkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi maksudnya ini lambang bunyi atau tanda. Jadi maksudnya di sini bahwa bukan hanya kita berkomunikasi dikatakan bahasa, tapi dengan adanya lambang dan tanda itu adalah suatu bahasa, itu adalah ada makna komunikasi. Misalnya, mungkin Firdaus bisa menjelaskan tanda atau lambang yang bisa mempraktekkan makna bahwa itu adalah tanda bahasa. Ya Bu, seperti kalau misalnya kita makan, itu kan otomatis orang sudah mengerti bahwa orang mau makan atau orang sudah lapar, maka seperti itu Bu. Nah, seperti misalnya ya, ini misalnya kita jalan ya, dalam perjalanan terus ada lampu merah, berarti itu tandanya, itu sebuah bahasa. Jadi itu sebuah bahasa, tandanya, maknanya bahwa kita harus berhenti ya, seperti itu. Jadi contoh lagi, Samsinar garuk-garuk kepala. Walaupun Samsinar tidak mengatakan bahwa saya gatal kepala saya, tapi itu sudah tanda bahwa Samsinar gatal kepalanya. Jadi intinya bahwa bahasa itu tidak hanya melalui komunikasi, tapi dengan tanda atau lambang itu adalah suatu bahasa ya. Nah, lanjut. Jadi masalah hakikat bahasa itu telah mendapat perhatian besar dari para ahli bahasa sejak dahulu. Nah, jawaban dari pertanyaan apa yang disebut bahasa. Jadi saya kira adik-adik sudah memahami apa itu bahasa. Jadi bahasa itu adalah suatu komunikasi sebagai suatu sarana untuk mengungkapkan perasaan kepada lawan bicara kita ya. Jadi pada dasarnya bahwa upaya untuk mengetahui serta memahami hakikat bahasa itu. Nah, untuk itu berbicara mengenai hakikat bahasa, maka Prof. Anderson mengemukakan adanya 8 prinsip dasar bahasa. Jadi yang pertama, dia menjelaskan bahwa bahasa itu adalah suatu sistem. Jadi bahasa itu adalah suatu sistem, artinya di sini suatu sistem bahwa bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen ya. Jadi bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen beserta berpola ya. Jadi komponen berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Jadi dapat dikaidahkan begini, maksudnya di sini bahwa itu ada patokan ya, ada aturan, ada mekanisme yang harus kita ikuti. Nah, kemudian bahasa adalah vokal. Jadi bahasa adalah vokal, maksudnya di sini vokal artinya sama kalau dikatakan bunyi ujaran. Jadi bunyi ujaran ini adalah bunyi yang terdapat dalam bahasa Indonesia adalah vokal. Nah, bunyinya itu adalah a, i, u, e, o. Artinya di sini itu adalah bunyi hidup. Kemudian ada konsonan atau bunyi selain dari a, i, u, e, o itu ada huruf konsonan, artinya huruf mati, tapi yang kita bahas di sini adalah vokal. Tapi huruf-huruf dari konsonal itu adalah lambang bunyi juga ya. Jadi
itu tadi menyangkut masalah vokal ya. Jadi bunyi ujaran atau ujaran bertutur berucap itu sama ya, berujar bunyi ujaran. Kemudian bahasa tersusun dari lambang-lambang arbitrary. Jadi arbitrary ini artinya mana suka ya. Jadi bahasa tersusun itu karena karena setiap lambang bahasa itu memiliki makna atau konsep ya. Jadi itu sehingga dikatakan bahasa tersusun dari lambang-lambang arbitrary, artinya arbitrary di sini artinya mana suka. Yang keempat, bahasa itu bersifat unik. Jadi bahasa itu bersifat unik artinya mempunyai ciri-ciri bahasa itu tidak dimiliki oleh bahasa lain, ya itu maksudnya bersifat unik. Kemudian bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, artinya kita harus menggunakan bahasa setiap hari ya, dengan menggunakan bahasa baik dari segi bahasa formal maupun dengan bahasa non formal ya. Jadi membiasakan diri untuk melatih diri dengan menguasai perbendaharaan kata atau kosakata. Jadi itu yang dimaksud dengan kebiasaan-kebiasaan. Bahasa dibangun dari kebiasaan. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi tadi saya sudah singgung dari awal tentang bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi itu adalah sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan terhadap lawan bicara. Nah, bahasa itu berubah-ubah. Maksudnya di sini berubah-ubah mungkin dari kita melihat dari segi pendidikan, dari segi usia, dari segi geografis. Nah, kalau dari segi pendidikan ya otomatis perbendaharaan kata orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu sangat berbeda ya. Jadi itu sehingga dikatakan berubah-ubah. Kemudian mungkin dari segi geografis artinya semua daerah-daerah itu tidak ada barangkali yang persis sama bahasanya. Dalam hal ini adalah menggunakan bahasa daerah walaupun menggunakan bahasa Indonesia tapi biasanya itu ada bahasa daerah. Misalnya saya contoh ya kata makan ya itu kan makan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita sebagai orang Bugis karena adanya pengaruh dari bahasa daerah sehingga biasanya orang makan dia bilang makang-makang. Jadi itu bahasa sudah berubah kalau sudah begitu ya, makang-makang, semeng. Jadi itu tanpa disadari itu walaupun namanya ahli bahasa tapi tanpa disadari itu pengaruh dari bahasa daerah kita masing-masing. Kemudian bahasa beroperasi dalam suatu masyarakat, bahasa dan budaya. Jadi bahasa beroperasi dalam suatu masyarakat, bahasa atau budaya, maksudnya di sini bahasa dan kebudayaan adalah dua sistem yang melekat pada manusia. Jadi bahasa dan kebudayaan itu adalah dua sistem yang melekat pada diri manusia. Kenapa dikatakan begitu? Karena kebudayaan itu adalah suatu sistem yang mengatur interaksi manusia dengan masyarakat. Sedangkan bahasa atau kebahasaan itu adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana dalam berkomunikasi ya. Jadi bahasa beroperasi dalam bahasa pada hakikatnya itu bersifat kemanusiaan ya. Jadi bersifat kemanusiaan di sini maksudnya bahwa bahasa menjadi berfungsi selama manusia memanfaatkannya ya. Jadi bahasa diperoleh dengan semua orang ya, bangsa dengan cara yang hampir bersamaan. Jadi bahasa dan belajar bahasa itu merupakan ciri-ciri kesemestaan. Nah, ciri
ciri-ciri kesemestran itu dalam hal maksudnya kekerabatan ya. Kekerabatan artinya semua bahasa itu berfungsi, semua bahasa itu mempunyai ciri-ciri ya, ciri-ciri tertentu. Jadi semua bahasa itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, jadi kesimpulannya tadi dari dua ahli, yaitu Anderson dan Brown, bahwa kesimpulannya bahwa walaupun kata-kata itu terlihat berbeda dari kedua sumber tadi di atas, tapi tetap kita lihat banyaknya persamaan pendapat dan pandangan dan gagasan mengenai bahasa itu ya. Seperti itu. Baik, mungkin ada adik-adik yang mau bertanya tadi mengenai hakikat bahasa sebelum saya lanjut kepada fungsi bahasa. Mungkin saya, Bu. Iya, silakan. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Syam Sinar Syam. Jadi pertanyaan saya itu, apa yang dimaksud dengan bahasa adalah vokal? Ya, jadi bahasa adalah vokal itu sama kalau saya katakan bunyi ujaran ya, tuturan. Jadi ujaran dalam bahasa Indonesia itu vokal atau ujaran itu tadi yang ada bunyi-bunyi a, i, u, e, o itu adalah suatu bunyi lambang bunyi ya, yang itulah yang dimaksud dengan ujaran atau vokal. Bagaimana dengan Samsinar? Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya barangkali Bu. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Iya. Tadi dijelaskan bahwa pertanyaan saya bahwa mengapa bahasa itu berubah-ubah begitu, kalau misalnya orang Endrekang dengan orang Makassar kan beda-beda dialeknya begitu. Iya. Logatnya maksudnya ya. Iya Bu. Iya, itu kan tadi saya jelaskan bahwa itu tergantung dari segi geografisnya ya. Mungkin karena misalnya orang yang tinggi di gunung ya, tinggal di gunung kan beda, itu berteriak-teriak dengan orang yang tinggal di di bawah gunung, itu bahasanya itu pelan-pelan ya. Jadi contohnya ya, kalau di daerah-daerah yang lain kan itu selalu berbeda-beda karena itu tergantung dari segi geografisnya, dipengaruhi oleh segi geografis. Bagaimana Firdaus? Iya Bu. Oke, sudah puas dengan jawaban saya? Iya Bu. Oke. Saya kira dari pembahasan tadi ya, pembahasan materi-materi tadi, hakikat bahasa dan fungsi bahasa itu, saya kira itu saja tadi materi yang sempat saya jelaskan, bawakan. Nah, itu ada namanya tugas dan latihan. Jadi bobotnya itu 5%. Nah, di sini ada tugas dan latihan buat adik-adik ya. Apakah karena waktu tidak memungkinkan untuk didiskusikan. Jadi nanti dikerjakan di rumah sebagai PR ya. Jadi ada pertanyaan, jadi itu tidak meleset dari pembahasan-pembahasan yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, yaitu apakah yang menjadi tujuan akhir dari pengajaran bahasa. Saya kira itu tadi ada keterampilan berbahasa ya. Itu saya tujuan akhir dari pengajaran bahasa. Kemudian, apa yang dimaksud dengan terampil berbahasa? Ya, apa yang dimaksud dengan terampil berbahasa? Kemudian
yang ketiga, sebutkan 8 prinsip dasar menurut Prof. Anderson. Jadi itu tadi saya sudah jelaskan ada 7 ya, ada 7. Kemudian yang keempat, sebutkan 8 prinsip dasar menurut M. Douglas Brown. Jadi itu tadi. Kemudian buku sebagai buku referensi yang saya gunakan dalam materi-materi pembelajaran kita adalah Taringan Henry Guntur Taringan, itu pengajaran pragmatik Bandung Angkasa, kemudian ada Yule George. Jadi itu ya saya bacakan menurut tulisan daftar pustakanya ya, pragmatik Yogyakarta Pustaka. Nah, tadi saya lupa jelaskan bahwa ada beberapa yang harus memang saya sampaikan kepada adik-adik sebelum kita akhiri perkuliahan ini, bahwa kehadiran adik-adik itu sudah ada aturan ya, aturan yang memang harus kita ikuti ya, itu patokan ya, itu 80% kehadiran baru bisa mendapatkan nilai. Nah, kalau tidak sampai ke itu, ya jelas tadi kan sudah dengar sendiri tadi bahwa nilainya itu error. Jadi kalau memang mahasiswa ada yang mau berniat untuk mendapatkan nilai ya bisa bisa dengan menghubungi dosen yang bersangkutan ya. Dosen yang bersangkutan, terserah dosen yang bersangkutan apakah dia memberikan tugas tambahan ya untuk mendapatkan nilai ya, karena itu tadi bahwa kehadiran harus 80% ya baru bisa mendapatkan nilai. Saya kira itu saja tadi materi yang saya bawakan. Nanti minggu depan kita sambung pada Sabtu kedua. Saya kira itu saja dulu. Selamat melanjutkan perkuliahannya lagi dengan mata kuliah yang lain. Ya, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.